Orang-orang makan riba, makanan kamu ini riba. Oh, saya nggak ngerti. Ini namanya jahil basit. Jahil basit bahwa dia nggak mengenali keburukan, dia nggak mengenali kesalahan, atau yang kedua tidak mengenali kebaikan. Jahil basit ini sangat berpotensi untuk sampai pada kebenaran. Tetapi jenis jahil yang kedua adalah jahil murakkab, yaitu orang-orang yang melihat kebenaran itu sebagai kebatilan atau melihat kebatilan itu sebagai kebenaran. Jahil yang kedua ini, jahil murakkab, ini sangat kecil kemungkinan sampai pada kebenaran. Makanya ulama-ulama kita mengatakan rata-rata ahli bid'ah tidak ada yang taubat. Kenapa? Karena jahilnya mereka adalah jahil murakkab. Mereka melihat kesalahan mereka sebagai kebenaran, atau mereka melihat kebenaran sebagai kebatilan. Mereka melihat sunnah itu bid'ah, dan mereka melihat bid'ah itu sunnah. Ini namanya jahil murakkab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-Baqarah malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada ayat 130 dan 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Artinya tidak ada yang benci kepada millah Ibrahim kecuali seseorang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia untuk sejumlah keistimewaan, dan sesungguhnya di akhirat dia betul-betul termasuk orang yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu, ingatlah ketika Allah berkata kepadanya, aslim, tunduklah. Qala, beliau menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk, aku pasrah kepada Rabb yang maha mengatur seluruh alam. Baiklah jemaah sekalian, pada ayat 130 Allah mengatakan manusia paling bodoh adalah orang yang benci terhadap millah Ibrahim. Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ayat 130 ini turun terhadap sepupu dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam sendiri aslinya adalah mantan rabi Yahudi yang kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau mengajak orang-orang dekat untuk ikut memasuki Islam. Dia memiliki dua orang sepupu, pertama bernama Salamah, yang kedua bernama Muhajir. Adapun yang bernama Salamah,
beliau mengikuti ajakan Abdullah bin Salam untuk masuk Islam. Sementara sepupu yang satu lagi bernama Muhajir menolak mengikuti Islam sesuai dengan ajakan Abdullah bin Salam. Maka Allah berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim", tidak ada orang yang benci terhadap millah Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali seseorang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kalau kita lihat, Muhajir ini menolak Islam, menolak agama Islam. Tetapi Allah mengatakan bahwa Islam ini adalah millah Ibrahim juga. Ajaran Muhammad, ajaran Al-Quran, atau ajaran Islam, ini millah Ibrahim, bukan? Jadi kalau kalian merasa dekat dengan Ibrahim, ikuti millahnya. Yang untuk akhir zaman, millah Ibrahim itu adanya dalam agama Islam. Nah, itulah tujuan ayat. Jemaah sekalian, Imam Ar-Razi rahimahullah mengatakan ayat ini sebetulnya menyindir orang-orang Yahudi, menyindir orang-orang Nasrani. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai orang Yahudi, kalian sangat bangga bahwa nasab kalian bersambung dengan Ibrahim. Kalian orang-orang Nasrani pun sangat bangga bahwa ibu dari Nabi Isa bersambung nasabnya kepada Nabi Ibrahim. Nah, tetapi bangga kalian terhadap Nabi Ibrahim adalah bangga terhadap garis nasab. Allah katakan kepada mereka, tahukah kalian wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, bahwa di antara doa Nabi Ibrahim adalah munculnya akhir zaman yang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Muhammad yang datang dengan Islam, Muhammad yang datang dengan Al-Quran, beliau adalah doa Nabi Ibrahim. Kalian tahu itu? Kalian tahu bahwa Nabi akhir zaman adalah doa dari Nabi Ibrahim. Nah, oleh sebab itu kalian mestinya mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Tapi kalian justru bangga dengan nasabnya dan tidak mengikuti millahnya. Nah, inilah kebodohan mereka. Mereka bangga bernasab kepada Nabi Ibrahim, padahal mereka menolak millah Nabi Ibrahim itu. Nah, di sini kita ambil pelajaran sabda Nabi yang berbunyi, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Terjemahannya secara bebas, Anda bernasab dengan siapapun tidak akan menjadi kemuliaan apabila Anda terlambat, apabila Anda lemah di dalam beramal. Jadi nasab tidak memberikan kemuliaan. Yang memberikan kemuliaan adalah amal. Jadi saya ulangi, orang-orang Yahudi bangga bernasab kepada Nabi Ibrahim, padahal kemuliaan ada pada millah Ibrahim. Jadi cara dangkal mereka untuk memuliakan diri adalah dengan nasab. Padahal mestinya mereka mulia dengan mengikuti millah tersebut. Jemaah sekalian, Imam Al-Qasimi dalam tafsir beliau Mahasinut Ta'wil, beliau mengatakan bodoh itu ada dua. Pertama dinamakan jahil basit, yang kedua dinamakan jahil murakkab. Jahil basit bahwa seseorang tidak faham kebenaran atau dia tidak faham kebatilan. Ini kebatilan dia nggak ngerti, ini kebenaran dia nggak ngerti juga.
murni tidak mengerti. Ini dinamakan jahil basit. Jahil yang kedua adalah jahil murakkab, yaitu orang yang melihat kebenaran sebagai kebatilan atau melihat kebatilan sebagai kebenaran. Sudah ya, jadi jahil basit ada dua, yaitu tidak memahami kebenaran atau tidak memahami kebatilan. Orang-orang makan riba, makanan kamu ini riba. Oh, saya nggak ngerti. Ini namanya jahil basit. Jahil basit bahwa dia nggak mengenali keburukan, dia nggak mengenali kesalahan. Atau yang kedua, tidak mengenali kebaikan. Jahil basit ini sangat berpotensi untuk sampai pada kebenaran. Tetapi jenis jahil yang kedua adalah jahil murakkab, yaitu orang-orang yang melihat kebenaran itu sebagai kebatilan atau melihat kebatilan itu sebagai kebenaran. Jahil yang kedua ini, jahil murakkab, ini sangat kecil kemungkinan sampai pada kebenaran. Makanya ulama-ulama kita mengatakan rata-rata ahli bid'ah tidak ada yang taubat. Kenapa? Karena jahilnya mereka adalah jahil murakkab. Mereka melihat kesalahan mereka sebagai kebenaran, atau mereka melihat kebenaran sebagai kebatilan. Mereka melihat sunnah itu bid'ah, dan mereka melihat bid'ah itu sunnah. Ini namanya jahil murakkab. Jadi ulama-ulama kita mengatakan, kalau penyakit seseorang adalah jahil murakkab, sangat kecil kemungkinan sampai pada kebenaran. Tapi kalau jahilnya adalah jahil basit, sangat besar kemungkinan sampai pada kebenaran. Nah, Imam Al-Qasimi dalam Mahasinut Ta'wil beliau mengatakan, kejahilan orang-orang Yahudi dalam ayat ini bukan jahil basit, tetapi jahil murakkab. Mereka tahu bahwa millah Ibrahim ada di dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tahu itu kebenaran. Masalahnya Muhammad ini bukan nasab Bani Israel, sehingga yang benar menjadi salah. Muhammad benar enggak? Benar, tapi salah. Salahnya di mana? Karena dia bukan Bani Israel. Maka mereka melihat kebenaran itu salah, sehingga jahil mereka dalam ayat ini adalah jahil murakkab. Imam Al-Asfahani rahimahullah dalam menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan, illa man safiha nafsah, itu lebih buruk daripada illa man safiha. Maksudnya, tidak ada orang yang benci kepada Nabi Ibrahim kecuali orang bodoh. Satu. Nomor dua, tidak ada yang benci millah Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh diri sendiri. Dalam ayat tadi, Allah tegaskan orang yang benci millah Ibrahim bukan orang bodoh, tetapi orang yang memperbodoh diri sendiri. Memperbodoh diri sendiri artinya bodohnya mereka adalah bodoh murakkab. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad benar, Islam benar, millah Ibrahim itu ada pada ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi kebenaran ini nampak sebagai kesalahan karena Nabi kita bukan Bani Israel. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi hati-hatilah dengan jahil tipe yang kedua ini, jahil murakkab.
melihat kebenaran sebagai kebatilan atau melihat kebatilan sebagai kebenaran. Karena jahil murakkab ini insya Allah tidak akan sampai pada kebenaran. Anda berdebat sekalipun, orang-orang yang jahil murakkab ini akan, tentu mereka nggak punya argumentasi, tapi mereka akan memberikan Anda keras kepala. Kalau jahilnya jahil basir, Anda sampaikan argumentasi, dia diam. Tapi kalau jahilnya jahil murakkab, Anda kalahkan dengan argumentasi, lalu dia lawan dengan keras kepala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan millah Ibrahim? Millah Ibrahim jemaah sekalian adalah tauhid. Millah Ibrahim alaihi salam adalah tauhid. Baik. Dalam banyak sekali ayat bahwa yang dimaksud dengan millah Ibrahim itu adalah tauhid. Misalnya wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Baik. Jadi millah Ibrahim yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tauhid. Kalau Anda ingin lebih tegas lagi, millah Ibrahim yang dimaksud adalah Islam, dan Islam itu sendiri adalah tauhid. Maka perhatikan ayat 131. Ayat ini bagian dari penjelasan millah Ibrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, pasrahlah, tunduklah. Qala Ibrahim mengatakan aslamtu, aku tunduk kepada Rabbil Alamin. Jadi kalau dalam ayat 130 Allah bicara millah Ibrahim, lalu pada ayat 131 Allah menuntut Ibrahim untuk berikrar aslamtu li Rabbil Alamin, maka jelaslah millah Ibrahim yang dimaksud adalah Islam, dan Islam yang dimaksudkan adalah tauhid. Islam yang dimaksud tauhid, betul jamaah sekalian, rukun Islam ini ada 5. Tetapi tidak ada orang yang bisa memasuki Islam kecuali melalui pintu tauhid. Misalnya ada orang Nasrani mau masuk Islam, kata dia, saya masuk Islamnya ikut salat. Oh, enggak bisa masuk Islam melalui pintu salat. Atau misalnya ada yang berkata, saya mau masuk Islam melalui pintu zakat. Pokoknya saya zakat saja. Islamnya saya melalui pintu zakat. Ya enggak sah. Walaupun rukun Islam itu ada 5, tapi untuk masuk Islam pintunya cuma 1, yaitu tauhid, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Kenapa tauhid dinamakan dengan Islam? Hakikat dari Islam adalah pasrah, yaitu tunduk atau tunduk. Ya, Islam artinya pasrah. Pasrah dalam arti pasrah secara lahiriah, kemudian pasrah pula secara batiniah. Jadi pasrah lahir, pasrah batin, itulah yang dimaksud dengan Islam. Tetapi jamaah sekalian, tidak ada pasrah terbesar kecuali pasrahnya Anda terhadap keesaan Allah. Lahir batin Anda pasrah untuk salat, itu luar biasa. Tapi bukan itu pasrah terbesar. Lahir batin Anda pasrah untuk berjihad, itu luar biasa. Tapi bukan itu pasrah terbesar. Pasrah terbesar dalam agama kita bahwa Anda pasrah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala.
pasrah kepada keesaan Allah, bahwa Anda tidak mau adanya Tuhan kecuali Allah, bahwa Anda menolak semua Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menolak semua sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang masih melirik selain Allah dalam ibadah, orang-orang yang menoleh kepada selain Allah di dalam bertawakal, kepasrahan mereka tidak utuh. Misal jemaah sekalian, Anda sedang butuh uang, Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mestinya doa ini terbingkai dengan tauhid. Artinya, saat Anda sampaikan permintaan Anda kepada Allah, memang Anda tidak melihat siapa-siapa selain Allah. Tapi kadang-kadang kita sampaikan permintaan kepada Allah, namun hati ini masih menoleh kepada selain Allah. Ya Allah, berikan aku uang, tapi hati ini menoleh, saya punya kawan baik yang mungkin meminjamkan saya. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, ini adalah tauhid yang sudah tercemari. Tauhid yang sangat murni itu berat sekali, tetapi akan dimudahkan oleh Allah bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap tunduk Anda kepada ajaran agama dinamakan kepasrahan, tetapi tidak ada pasrah terbesar dalam agama kita kecuali Anda pasrah terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah terhadap ketauhidan Allah ketika Anda telah bersih dari syirik. Jadi tidaklah seseorang dinamakan murni dalam bertauhid, bersih dalam bertauhid, kalau masih tercemar dengan syirik-syirik ini. Nah, Anda tahu bahwa tauhid itu ada dua secara garis besar, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, yang kemudian dua tauhid ini terjabarkan melalui tauhid yang ketiga, yaitu asma wa sifat. Tapi pada hakikatnya ada dua, rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah semua dari Allah untuk Anda dinamakan rububiyah. Allah melindungi, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan kemudahan. Semua yang datang dari Allah untuk Anda dinamakan rububiyah. Adapun uluhiyah, semua yang datang dari Anda untuk Allah. Anda salat untuk Allah, Anda berzikir untuk Allah, Anda berjihad untuk Allah. Semua yang datang dari Anda untuk Allah dinamakan dengan uluhiyah. Nah, dalam dua hal ini tegakkanlah tauhid. Segala rububiyah Allah fahami dengan tauhid. Dan segala uluhiyah yang Anda lakukan untuk Allah bingkai dengan tauhid. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, pasrahlah wahai Ibrahim. Lalu Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin, aku pasrah kepada Rabbil alamin. Imam Al-Qasimi dalam kitab Mahasinut Ta'wil, beliau memberikan penjelasan yang sangat bagus. Ayat 131 ini secara lahiriah menegaskan bahwa Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, idh qala lahu rabbuhu aslim. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi lahiriah ayat 131 antara Allah dengan Ibrahim alaihissalam terjadi komunikasi. Allah memerintah aslim, Ibrahim menjawab aslamtu. Lalu beliau rahimahullah mengatakan bahwa tidak perlu ayat ini ditakwil-takwil. Misalnya orang-orang yang mengatakan Allah berkata kepada Nabi Ibrahim melalui ilham.
Atau Allah berkata kepada Nabi Ibrahim melalui ucapan jiwa. Ini semuanya takwil-takwil dan tidak dibutuhkan. Sehingga yang betul sesuai dengan lahiriah ayat 131 bahwa memang terjadi komunikasi antara Allah dengan Nabi Ibrahim. Persoalan komunikasi itu di mana dan kapan itu nggak penting. Di mana komunikasi itu, di Palestina kah? Di Jabal Tursina kah? Di mana lokasinya nggak penting. Yang penting bahwa Allah dan Ibrahim alaihi salam betul-betul berkomunikasi. Dan komunikasi dalam ayat ini tidak perlu ditakwil-takwil. Oh, ini komunikasi jiwa atau ini komunikasi ilham. Nah, komunikasi jiwa, komunikasi ilham, dua-duanya takwil. Tidak boleh difahami ayat dengan keduanya. Jadi terima saja apa adanya ayat ini, bahwa Ibrahim dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memang berkomunikasi. Mayoritas ulama mengatakan bahwa komunikasi antara Ibrahim alaihissalam dengan Allah ini terjadi setelah beliau jadi Rasul atau sebelum jadi Rasul. Mayoritas ulama mengatakan ini sebelum beliau menjadi Rasul. Persisnya adalah ketika beliau melihat bulan, bintang, dan matahari. Karena dalam surat Al-An'am, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi." Ketika malam telah gelap, muncullah bintang. Ibrahim mengatakan, "Inikah Tuhan itu?" Tapi di pagi hari ternyata bintang itu hilang. Ibrahim mengatakan, "La uhibbul afilin." Saya nggak mau menuhankan yang tenggelam dan hilang dengan siang. Malam berikutnya, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a al-qamara bazighan. Beliau melihat matahari, melihat bulan terbit. Lalu Ibrahim mengatakan, "Inikah Tuhan?" Tapi ketika pagi hari datang, fajar datang, matahari datang, ternyata bulan itu pun lenyap. Dia mengatakan, "La in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin." Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia melihat matahari terbit, terang benderang melebihi bulan dan bintang, Ibrahim mengatakan, "Inilah Tuhan, ini lebih dahsyat." Tetapi ketika matahari kemudian tenggelam, Ibrahim mengatakan, "Mana mungkin Tuhan itu kalah dengan kegelapan?" Nah, ketika Nabi Ibrahim melihat fenomena alam seperti inilah, maka Allah pun menuntun Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Jadi, kalau Anda bertanya, kapankah Allah mengatakan kepada Ibrahim aslim? Lalu Ibrahim menjawab aslamtu. Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, pasrahlah." Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, aku pun pasrah." Kapan komunikasi ini? Mayoritas ulama menyebutkan mayoritas ini terjadi setelah Nabi Ibrahim melewati 3 tahapan tadi. Bintang, bulan, matahari. Pada akhirnya Allah mengatakan, "Wahai Ibrahim, pasrahlah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pasrahlah bahwa bulan itu bukan Tuhan. Pasrahlah bahwa matahari bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan. Pasrahlah bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah yang Maha Esa." Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, ada zikir pagi, ada zikir sore. Kenapa tidak ada zikir siang? Jemaah sekalian, di antara jawaban yang disampaikan ulama-ulama kita, karena di pagi hari itu sedang berlangsung kekuasaan Allah. Gelap, perlahan-lahan dari timur menyemburatlah fajar. Lalu gelap itu pun menjadi tipis. Perlahan-lahan terang mulai datang. Perlahan-lahan matahari terbit. Pergeseran malam
menjadi pagi, menjadi siang, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat kekuasaan Allah ini sedang berlangsung di depan mata, maka Anda dituntut untuk berzikir pagi. Dalam agama kita, setiap ada fenomena alam, Anda dituntut untuk berzikir. Fenomena alam turun hujan, Anda dituntut berzikir Allahumma shayyiban nafi'an. Fenomena alam bahwa angin kencang bertiup, Anda dituntut untuk berzikir Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jumilat laha, dan selanjutnya. Terjadi gerhana, ini fenomena alam, Anda dituntut untuk berzikir. Dalam hal ini adalah melakukan salat gerhana. Nah, di pagi hari, di sore hari, kekuasaan Allah sedang berlangsung di depan mata Anda. Ini fenomena alam, fenomena yang menunjukkan betapa Allah kuasa. Coba antum bayangkan aja malam yang gelap, bagaimana Allah menghilangkannya dengan fajar, perlahan-lahan datang matahari. Ini semuanya di luar kekuasaan manusia. Jadi Allah menuntut agar kita melihat kekuasaannya itu sambil terus-menerus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ada zikir pagi, kenapa ada zikir sore? Ada beberapa jawaban. Salah satu jawabannya adalah pagi hari, sore hari adalah dua waktu di mana terjadi kekuasaan Allah, terjadi fenomena alam. Dan dalam situasi fenomena alam itulah kita diminta, dituntut untuk terus-menerus menzikirkan nama Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian, masuk waktu? Ya, kita adzan sebentar. Ya, sedikit lagi. Pada ayat 130 Allah mensifati Ibrahim alaihi salam dengan dua sifat. Yang pertama, istafainahu, kami telah memilihnya di dunia. Sifat yang kedua, wa innahu fil akhirati minas salihin, dan di akhirat dia adalah orang yang saleh. Di dunia Ibrahim adalah pilihan kami, dan di akhirat Ibrahim adalah orang yang saleh. Baik, Allah memilih Ibrahim di dunia. Pertama, Allah memilih beliau menjadi seorang nabi, rasul, dan ulil azmi. Yang kedua, Allah memilih Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi khalil. Tidak ada khalil kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain tidak disifati dengan khalil. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, Allah memilih Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Pilihan berikutnya, Allah memilih syiar Nabi Ibrahim menjadi manasik. Pilihan berikutnya, Allah memilih prosesi Ibrahim dengan Ismail menjadi momentum, menjadi syariat menyembelih korban. Jadi walaqad istafainahu fid dunya, kami telah memilih Ibrahim di dunia. Apa pengertian memilih? Bahwa banyak syariat-syariat, banyak ajaran-ajaran yang oleh Allah diajarkan kepada kita sehubungan dengan Nabi Ibrahim. Nah, ketika Allah mengatakan istafainahu, kami memilih Nabi Ibrahim, di sini ambil pelajaran penting, membantah kaum tasawuf ekstrim. Kaum tasawuf ekstrim berkeyakinan bahwa kenabian itu sesuatu yang ikhtiari, sesuatu yang bisa diikhtiarkan. Artinya, Anda dengan latihan-latihan tertentu, dengan tahapan-tahapan tertentu, mampu menjadi seorang nabi. Ini keyakinan
sebagian orang-orang tasawuf. Nah, ayat tadi membantah keyakinan itu, karena ayat tadi mengatakan kenabian itu adalah pilihan Allah. Allah yang memilih siapa yang menjadi nabi. Sehingga kenabian itu bukan ikhtiar Nabi Ibrahim, bukan ikhtiar Nabi kita, bukan ikhtiar Nabi Musa. Jadi kenabian ini murni pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menciptakan segalanya, dan Allah pula yang memilih apa yang Dia kehendaki. Allah memilih menciptakan semua manusia, lalu Allah memilih golongan tertentu untuk menjadi nabi. Baik, jemaah sekalian, jadi ayat yang berbunyi istofaina, kami memilih, ini membantah doktrin tasawuf ekstrim. Mereka mengatakan kenabian itu sesuatu yang bisa diupayakan. Jawabannya salah, karena Allah mengatakan kenabian itu adalah sebuah pilihan. Sifat Nabi Ibrahim yang kedua, wa innahu fil akhirati laminas salihin, bahwa beliau di akhirat betul-betul orang yang saleh. Ayat ini menunjukkan bahwa para nabi-nabi pun dijuluki dengan orang-orang saleh. Nah, seseorang dinamakan saleh kalau perilakunya saleh. Maksudnya gini, ada orang yang baik hati tapi perilakunya tidak baik. Sekedar baik hati saja tidak dinamakan saleh. Sampai baik hati itu menjadi baik perilaku. Maka seseorang dinamakan saleh karena salatnya bagus, karena puasanya bagus, karena ucapannya bagus, karena akhlaknya bagus. Intinya saleh dalam agama kita hubungannya dengan amal. Saleh dalam agama kita hubungannya dengan amal. Jadi kalau dikatakan anak yang saleh, artinya ini anak memiliki amal-amal yang saleh. Semua orang yang dijuluki dengan saleh itu hubungannya dengan amal. Baik amal dalam bentuk ucapan atau amal dalam bentuk perilaku. Nah, Anda lihat bahwa Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi oleh Allah disifati juga dengan saleh. Jadi jangan berpikir saleh itu sifat untuk selain para nabi. Tidak, para nabi juga dinamakan dengan saleh. Ini ayat ini tegas bahwa Nabi Ibrahim adalah termasuk orang saleh. Cuman pertanyaannya jemaah sekalian, saleh itu sebetulnya hubungannya dengan dunia, bukan dengan akhirat. Karena salat adanya di dunia, puasa adanya di dunia, membaca Al-Quran adanya di dunia, kesalehan dengan segala bentuk-bentuknya adanya di dunia. Nah, lalu di dalam ayat Allah berfirman, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ibrahim itu di akhirat betul-betul orang saleh. Nah, disinilah muncul pertanyaan itu. Saleh itu hubungannya dengan dunia, tapi kenapa di dalam ayat ini salehnya Nabi Ibrahim oleh Allah disebutkan dengan akhirat? Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nah, ulama-ulama kita mengatakan, menjawab hal ini, saleh itu memang hubungannya dengan dunia. Karena di dunialah kita salat, di dunialah kita bertilawah, di dunialah kita berzikir, maka saleh itu hubungannya dengan dunia. Tapi hubungan saleh dengan dunia adalah hubungan amal. Nah, adapun hubungan saleh dengan akhirat adalah hubungan diterima. Hubungannya adalah hubungan diterima. Anda salat, itu saleh secara duniawi. Tapi penerimaan saleh ini nanti di akhirat. Jadi dengan demikian, kalau Nabi Ibrahim disebut saleh di akhirat, ini berarti kesalehan dalam penerimaan.
Ibrahim itu saleh di akhirat. Maksudnya kesalehannya sudah diterima sampai di akhir. Karena pada dasarnya saleh itu di dunia. Kalau dikatakan saleh di akhirat, itu berarti kesalehan dunianya sudah diterima. Kalau di dunia ini kan tidak ada terima tidak terima, keputusan terima nanti di akhirat. Baik. Jadi kesimpulan, Nabi Ibrahim dinamakan saleh di akhirat karena penerimaan kesalehan dunia adanya di akhirat, maka dinamakan saleh di akhirat dalam hal penerimaan, bukan dalam hal amal. Saleh secara amal memang di dunia, tapi saleh secara penerimaan adanya di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.